Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, syukur alhamdulillah saya kembali dapat menjelaskan tentang modul ketujuh um, untuk praktikum audit kelas A, B, C, dan E, yaitu dengan topik siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Ini adalah siklus ketiga terakhir. Setelah ini kita bahas pendapatan beban, setelah itu kita penyelesaian audit. Hari ini kita pertemuan ke-12 ya, pertemuan ke-12, tinggal 2 pertemuan lagi. Jadi pas sampai 14 pertemuan. Jadi pekan depan kita bahas pendapatan beban, setelah Idul Fitri baru penyelesaian audit, setelah itu UAS. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Yang pertama adalah berkenaan dengan prosedur audit. Ada beberapa hal yang harus auditor pahami berkenaan dengan aset tetap. Yang pertama adalah auditor wajib meminta dokumen daftar aset tetap. Nah, informasi daftar aset tetap ini saudara perlu cross check dengan neracanya ya, dengan induknya, apakah sudah sesuai dengan rincian atau belum, baik itu penambahan atau pengurangan. Kemudian kebijakan akuntansinya saudara juga auditor perlu pastikan. Contoh misalkan di PT Peta misal untuk bangunan itu disususkan berapa tahun, untuk peralatan kantor berapa tahun, untuk mobil berapa tahun. Nah, tentunya kebijakan akuntansi ini murni komersial ya, murni komersial dalam artian komersial berdasarkan standar akuntansi keuangan, tidak berpijak pada ketentuan undang-undang ketentuan umum perpajakan. Kalau di undang-undang ketentuan umum perpajakan kan sudah diatur ya, golongan 1 4 tahun, 2 8 tahun, golongan 3 itu 10 tahun, golongan 4 20 tahun. Tapi kalau kebijakan akuntansi dalam PT Peta itu fokus kepada standar ya, standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan tidak mengatur harus disusutkan berapa tahun ya, namun standar hanya menyarankan untuk diukur secara handal dan terukur. Nah, kemudian yang ketiga adalah nanti saudara perlu pastikan di modul itu mutasi penambahan dan pengurangannya. Ya, jadi mutasi penambahan pengurangan contohnya misalkan di sini ada di modul 7 itu ada aset contoh tanah. Nah, tanah itu apakah di tahun 2012 ada penambahan, bangunan dan prasarana peralatan apakah ada penambahan. Nah, penambahan tentunya bisa dari pembelian ya, penambahan aset, atau ada koreksi ya yang menambah nilai. Nah, tentunya yang kedua ini agak tidak mungkin, namun yang paling mungkin adalah penambahan. Ada penambahan dari pembelian aset tetap. Nah, untuk pengurangan itu hampir pasti ya, kecuali tanah. Pengurangan dalam hal ini bisa jadi pengurangan nilai dari aset tetap tersebut, yaitu dari nilai penyusutan yang tiap bulan atau tiap tahun bertambah. Nah, kebijakan akuntansinya penyusutan di PT Peta adalah garis lurus tanpa nilai sisa ya, garis lurus tanpa nilai sisa. Tentunya garis lurus tanpa nilai sisa ini memudahkan saudara menghitung, karena sangat mudah menghitungnya. Tinggal dibagi berapa tahun masa manfaatnya yang sudah ditentukan dan dikurangi dengan nilai sisa jika ada. Nah, untuk pengurangan saudara juga bisa pastikan nanti di modulnya itu apakah ada penjualan aset ya atau penghapusan aset. Nah, penjualan, penghapusan, penyusutan itu adalah salah satu indikator pengurangan aset tetap. Kemudian pastikan jika misalkan ada biaya ya pada bangunan dalam proses. Nah, bangunan dalam proses, contoh misalkan gedung yang masih dalam tahap pengerjaan itu menghabiskan biaya berapa, ataupun proyek yang multi years, misalkan bangun kita mau bangun tower gitu ya, bangun tower butuh waktu 15 bulan ya. Apakah pengakuannya sudah tepat, biaya yang dibebankan selama 12 bulan itu sudah tepat dan sudah disajikan secara standar. Nah, itu perlu saudara pastikan. Nah, selain itu prosedur audit silakan saudara baca di modul ya, di modul itu banyak berkenaan dengan prosedur audit. Jika saudara ada pertanyaan berkenaan dengan prosedur audit lain selain ABCD, silakan bisa ditanyakan melalui channel YouTube ataupun di Edmundo. Nah, kemudian
Di modul 7 untuk aset tetap itu, kalau saya baca, kalau saya baca itu, aset tetapnya ada tanah, bangunan prasarana dan peralatan kantor serta kendaraan bermotor. Nah, rinciannya sudah ada nih. Rinciannya ada di buku 1 ya. Tanah itu di mana, bangunan apa, mobil itu apa saja. Jadi saudara bisa pastikan. Nah, ada beberapa isu yang perlu saudara perhatikan. Nah, di pertemuan ke-10, ya, pertemuan ke-10 berkenaan dengan investasi, ada isu menarik berkenaan dengan pekerjaan saudara. Ada beberapa mahasiswa itu mengerjakan tapi nggak ada, tidak ada nominalnya ya. Nominal dalam artian ada jurnalnya tapi nggak ada angkanya. Jadi di kesimpulan pemeriksaan itu sudah wajar, kemudian ada jurnal. Nah, jurnalnya nggak ada saldonya. Nah, itu saudara harus perlu pastikan ya, jangan sampai teledor seperti itu. Jadi kalau jurnal pasti ada angkanya. Nah, angkanya berapa? Nah, itu saudara perlu pastikan. Jangan terburu-buru ya, jangan terburu-buru, karena untuk yang ini saya akan berikan batas waktu sampai hari Sabtu ya, hari Sabtu untuk pengumpulannya. Sabtunya jam berapa itu nanti aja. Nah, di modul 2, nah, saya minta saudara nanti memastikan penambahan dan pengurangannya ya. Penambahan pengurangannya itu apakah sudah cocok? Misalkan di akumulasi penyusutan, apakah akumulasi penyusutan itu angkanya sudah benar atau enggak? Contoh misalkan bangunan itu 90.833. Nah, saudara hitung nanti ya, saudara hitung apakah 90 juta itu sudah tepat atau tidak. Nah, cara saudara tepat atau tidak itu saudara bisa hitung ya, bisa hitung seperti di halaman 96, kertas kerja halaman 96. Itu saudara bisa pastikan hitungan yang ada di PT-PT itu udah tepat atau tidak. Kalau misalkan tidak tepat, misalkan penyajiannya lebih, ya saudara koreksi. Begitu juga dengan kurangnya. Akun yang berpengaruh nanti bisa beban penyusutan atau di akumulasi penyusutan, bertambah ataupun berkurang. Nah, yang sedikit aneh adalah di modul 7 itu ada konfirmasi piutang ke PT Finance. Tadi saya berpikir bahwa PT punya hutang ya ke PT Finance, tapi ini piutang ternyata. Nah, kemudian saya cek saldonya berapa, nggak ada. Saldo awalnya berapa juga nggak ada. Apakah memang dibiarkan nol atau seperti apa, saya juga belum paham nih. Saldo di schedule utama itu nggak ada, di neraca nggak ada piutang atas PT Finance. Piutang lainnya ada, tapi piutang ke PT Finance nilainya itu kan nilainya adalah atas konfirmasi itu 75 ya, 75. Tapi di piutang lain-lain di depan itu tidak sampai segitu angkanya. Nah, nanti kalau misalkan saudara menemukan apakah piutang finance itu masuk piutang lain, silahkan dikoreksi di piutang lain-lain. Tapi kalau misalkan data tidak mendukung, wah, udah diabaikan. Nah, nanti saudara pastikan piutang lain itu piutang kepada siapa, apakah piutang yang dimaksud adalah ke PT Finance atau tidak. Nah, kalau sudah terdeskripsi dengan baik, silahkan saudara adjustment. Piutang lainnya, yaitu ke PT Finance, saudara sesuaikan dengan hasil konfirmasi piutang. Nah, selanjutnya setelah saudara mendapatkan informasi itu, saya minta saudara isi kertas kerja halaman 94, 95, 96, 97, dan 98 di modul 2. Nah, untuk 99, 90, dan 100 itu tidak perlu diisi karena memang itu sama dengan 97, 98. Itu jika memang ada pertanyaan silakan sampaikan. Bukan sekedar isian, tapi saudara harus paham atas apa yang saudara kerjakan ya, alurnya, alur berpikirnya, prosedur auditnya. Karena aset tetap itu nilainya adalah nilainya material, dan kadang auditor tidak menggunakan tingkat materialitas untuk beberapa aset tetap, yaitu gedung, tanah, dan kendaraan. Kalau aset yang lain kadang auditor menggunakan tingkat materialitas. Dan umumnya adalah memang nilai aset tetap itu sangat material dari akun-akun yang lain.
Jadi perlu dipastikan benar-benar tuh, baik itu eksistensi atas aset tetapnya, kemudian dokumen pembeliannya, dokumen penghapusannya, memo penyusutannya, dan itu yang menjadi concern auditor, memastikan apakah akun-akun khususnya di aset tetap itu sudah disajikan secara wajar, ya, berdasarkan standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh perusahaan itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat video ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.